واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن عارض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ucapan yang senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk pujian kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Begitu pula pada kesempatan ini mari kita senantiasa berusaha untuk lebih meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita mengharap mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah yang memperoleh syafaatnya. Pertemuan kita pekan lalu, malam Rabu yang lalu, kita membaca ayat 112 dari surah Al-Baqarah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita baru menjelaskan makna aslama kemarin itu. Dan itulah sebenarnya rohnya Islam di situ. Aslama. Asal katanya itu salima. Damai. Tapi saya mencoba mencari di dalam Al-Quran, kata salima itu tidak ditemukan. Salima itu artinya damai. Jadi kalau kita mau damai saja, belum aslama, belum Islam. Kapan? Nanti kita mau tulus memberikan kedamaian kepada yang lain, baru aslama. Itu kita telah jelaskan. Ayat selanjutnya, wa huwa muhsinun. Wa huwa muhsinun. Wawnya di situ bukan waw ataf, bukan waw mengikutkan kepada peristiwa sebelumnya, tapi waw di situ, wawnya itu menerangkan keadaan, namanya wawul hal. Wawul hal. Jadi aslama dalam keadaan muhsin, begitu menerjemahkannya. Muhsin ini muhsin ini adalah bentuk kata isim fa'il daripada ihsan. Nah, itu ihsan kan sudah menjadi rukun agama kita, adalah ihsan. Rukun agama itu adalah Islam, iman, ihsan. Kalau ihsan adalah perlakuannya. Kalau muhsin, orang yang melakukan ihsan. Jadi kita mau menerjemahkannya ini bahwa yang bisa selamat, yang dikategorikan penghuni surga nanti adalah orang yang mau menyerahkan, memberikan kedamaian kepada orang lain untuk dinikmatinya
dalam keadaan ia berihsan. Ya, berihsan. Kalau ihsan itu asal katanya adalah hasuna, baik. Baik. Tapi kalau hanya baik, tidak ada pilihan. Tapi kalau dikatakan ihsan, ihsan itu adalah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Jadi memberikan kedamaian tentu dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Karena terkadang kita memberikan kebaikan tapi bukan yang terbaik. Saya ulangi ini. Kita kadang memberikan memang kebaikan, tapi belum tentu itu yang terbaik. Dan yang dikehendaki ayat ini adalah memberikan kebaikan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Makanya ihsan di dalam hadis itu, sewaktu Nabi diajar oleh malaikat apa itu ihsan, meskipun dalam bentuk pertanyaan, adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya orang itu tidak pernah tidak melihat Allah dalam menentukan pilihan aktivitasnya. Ya. Nah, hidup ini kan kita tinggal memilih pilihan yang mana kita mau lakukan. Ya. Lalu kita diperhadapkan itu pilihan, lalu diperhadapkan pilihan. Akhirnya selalu terjadi konflik di dalam diri kita. Yang ini atau yang itu. Yang ini atau yang itu. Umpamanya. Bersedekah. Bersedekah tidak. Bersedekah tidak. Jatuh pilihan kita, oke, saya bersedekah. Apa sudah selesai pilihan? Oh tidak. Masih berlanjut itu. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Apa sudah selesai di situ? Oh belum, masih berlanjut itu. Kita pilih yang banyak lagi. Kita pilih yang banyak lagi. Masih terjadi pilihan-pilihan. Yang ini mau mulai tapi tetap pilih-pilih, tega kemudian rusak uangnya itu yang dia kasih tetap. Tidak pernah berhenti sampai berada pada akhirnya itu adalah ihsan. Harus kita begitu. Jadi man aslama wajhahu lillahi, wawunya di situ menekankan dengan cara yang terbaik. Kita duduk di sini karena kita ada di pikiran kita, oh ini yang terbaik dibanding saya pergi. Orang yang pergi mungkin dia berkata, lebih baik yang terbaik saya pergi. Selalu berhadapan dengan pilihan. Duduk lagi di sini, jangan dikira bahwa selesai pilih atau tidak. Apakah kita mau duduk tenang atau kita mau bicara juga dengan teman? Tidak pernah berhenti pilihan. Nah sekarang mana yang terbaik di antara semua itu? Baru dikatakan wahuwa muhsinun. Jadi tidak gampang masuk surga ini kalau begini. Bukan hanya sekedar aslama, tapi harus wahuwa muhsinun. Di situ catatannya, oke aslama, tapi wahuwa muhsin. Dia melakukan sesuatu yang terbaik. Bangun enggak salat tahajud sebentar? Ayah bangun. Dia pilih bangun. Belum selesai itu. 8 rakaat atau 6 rakaat atau 4 rakaat. Dia ambil 4 lah. Anggaplah itu 4. Selesai pilihan? Oh belum. Apa saya harus wirid atau tidak?
Jatuh lagi pilihan untuk mobil yang panjang atau yang pendek. Tidak pernah berhenti. Nah, kita dituntun ini untuk mencari yang terbaik dari pilihan-pilihan itu. Nah, sekarang persoalannya bagaimana menghadirkan, menjatuhkan pilihan itu kepada yang terbaik. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita harus memilih yang terbaik dan harus memang memilih yang terbaik, maka seluruh komponen-komponen yang ada pada diri kita harus bekerja secara baik. Ya. Tidak mungkin kita mau mendapatkan yang terbaik kalau seluruh komponen-komponen yang ada pada diri kita tidak baik. Tidak mungkin itu. Begitu juga umpamanya saja motor. Tidak mungkin kita mau mengendarai motor yang terbaik kalau ada komponen yang tidak baik. Mesinnya baru, tapi bannya malau. Tidak terbaik itu. Bannya baru, tapi mesinnya malau. Harus semua komplit ini komponen-komponen yang ada pada diri kita. Harus komplit. Itu namanya mufsidun wa huwa muhsin. Ya. Nah, apa komponen? Ini yang perlu ditahu. Komponen apa yang Allah telah berikan pada diri kita. Dan itu harus dibuat menjadi sarana yang terbaik. Yang pertama, itu komponen potensi yang Allah berikan pada kita adalah akal. Tentu sesuai dengan tata kerjanya akal. Kapan akal itu dikatakan sempurna bekerja? Kalau ia mampu mengantar pemiliknya mencapai puncak kesadaran. Ketika akal itu mampu mengantar pemiliknya sampai pada puncak kesadarannya. Kalau sadar setengah-setengah, ya setengah-setengah tom itu. Coba diperiksa semua akal itu. Itu potensi yang Allah berikan pada kita. Dan itu tidak diberikan kepada makhluk binatang. Tidak diberikan kepada makhluk mati. Tidak. Hanya manusia diberikan. Apalagi yang komponen yang harus baik. Komponen yang kedua yang harus baik untuk mencapai muhsin, menjadi muhsinun. Kalau muhsin itu orangnya adalah nafsu. Nafsu itu memang pekerjaannya, nafsu itu selalu berkeinginan. Kapan nafsu ini bisa dikatakan bahwa ia bekerja dengan baik? Saya sudah pernah sampaikan di tempat ini. Ada itu mabadiul iradah. Ada 3 mabadiul iradah yang perlu kita jaga supaya keinginan ini bekerja dengan baik untuk menghasilkan yang terbaik. Apa itu? Yang pertama, silakan berkeinginan, tapi jangan keinginan itu dikendalikan oleh nafsu. Silakan berkeinginan. Mau seperti apa keinginan, mau sampai ke langit, tidak apa-apa, silakan. Tapi jangan keinginan itu ditumpangi atau dikendarai oleh nafsu. Kalau nafsu yang mengendarai keinginan, maka komponen ini tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan rusak di tengah jalan.
Bagaimana mau menjadi muhsin kalau begitu? Apalagi mabadi'ul iradahnya, kita singkat-singkat saja karena agak ada berapa itu komponen yang disebutkan dalam Al-Quran. Silakan berkeinginan, tapi keinginan ini harus memiliki pertimbangan manfaat. Adakah manfaatnya terhadap orang lain? Kena lagi dengan aslam. Yang ketiga, silakan berkeinginan, tapi keinginan itu harus diwujudkan sesuai dengan yang diridai oleh Allah, bukan yang diridai oleh kita. Kita kan banyak-banyak menjatuhkan pilihan kepada suatu kegiatan yang kita ridai, belum tentu yang diridai oleh Allah. Bagaimana mau menjadi muhsin kalau begitu? Tidak bisa. Apalagi komponen yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah energi, sebagai sebuah kekuatan dalam diri manusia. Al-qalbu. Hati. Tidak ada manusia yang tidak diberi hati. Nah, itu sebuah komponen. Dan ini komponen-komponen vital semua dalam kehidupan manusia itu. Tata kerjanya hati itu, ia bisa dikatakan bahwa ia bekerja dengan baik kalau ia sampai kepada puncak kesempurnaannya, yaitu kema'rifahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang komponen yang ada, Al-Fuad. Al-Fuad itu semua ada disebutkan dalam Al-Quran. Al-Fuad. Bagaimana tata kerjanya Fuad itu? Ini Fuad itu bisa kita terjemahkan dengan nurani. Nurani. Ya. Nurani ini selalu merindu untuk mencapai kebersamaannya dengan Allah. Kasih kesempatan semua itu untuk bekerja, atau kita bina semua komponen-komponen ini supaya tidak keluar demi mencapai wahuwa muhsinun. Satu komponen yang tidak baik tidak bisa menjadi muhsin. Ibaratnya musik kan ada gendang, ada gitar, ada oncen, ada suling. Satu saja alat musik di situ yang tidak beres, tidak bagus musik itu. Satu saja yang tidak beres, tidak bagus musik. Biar seperti apa bagus di gitar, tiba-tiba orgenya rusak, kacau. Dan itu komponen-komponen, dan kita komponen manusia seperti itu. Semua ada fuadnya, ada nuranihnya manusia. Apalagi yang ada pada komponen yang ada ini. Jadi ini memang kita punya pekerjaan, harus selalu mengerahkan internalisasi diri untuk mencapai wahuwa muhsinun. Memang kalau diterjemahkan saja muhsinun, sementara dalam keadaan dia melakukan kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana mencapai kebaikan ini? Jangan-jangan cuma kita yang berkata, oh baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Apalagi dalam Al-Quran itu adalah al-bab, disebutkan dalam bentuk jama' al-bab. Ya. Allah memberikan penjelasan siapa itu yang memiliki al-bab itu, orang yang mampu mengkombinasikan energi zikirnya dan energi fikirnya. Mampu mempertemukan itu. Mampu mempertemukan energi zikir dan energi fikir. Baru dikatakan ulul albab. Pemilik al-lub,
Alub itu bahasa gini itu tompok kaluku. Ada tompok kaluku yang enggak? Ya, ilan kaluku yang kata tompona. Ini tompok. Apa pekerjaannya itu? Pekerjaannya itu harus dia mampu selalu mempertemukan energi zikir dan energi pikir. Nah, ini harus bekerja dengan baik. Baru sampai muksin. Apalagi yang komponen yang baik, yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Komponen yang selanjutnya adalah asir. Itu dalam Al-Quran juga itu. Yauma tublas sarair. Sir jamaknya sarair. Asir itu bahasa kita memang katakan rahasia. Rahasia. Tetapi tata kerjanya sir itu adalah, saya tidak terlalu bagus bahasa Indonesianya ini, karena kalau saya terjemahkan secara bahasa Indonesia, dia akan multi penafsiran. Asir itu tata kerjanya adalah al-musyahada. Al-musyahada itu jangan diterjemahkan sebagai menyaksikan, tidak terlalu tepat. Kalau bahasa Bugis itu nakanyami. Disamakan biasa nakanyami itu. Atau apa bahasa Indonesia itu nakanyami? Saya tidak tahu. Mau dikatakan menikmati ya, nakanyami. Dan itu tidak ada bahasanya itu. Tidak mampu kita ungkap itu nakanyami. Artinya apa nakanyami? Nakanyami as-sibawagan sibah Allah Ta'ala. Contoh. Segi nakanya ayat musyahadah, nakanyami. Kalau musyahadah sebabnya saya ditukar yita, memang nikmati. Saya berkata begini, saya kasih kibuatin, kita makan. Nakanyami tapi dingin cennin atau, ini nakanyami ini pun cennin. Mampukah kita mengucapkan cendina rodenre betinnya? Tidak mampu. Kita hanya mampu berkata manis. Tapi erokanya meta denre jauh dibanding apa yang mampu kita ungkap. Nah, adakah kita ini ikanyami muagaro denre asibawa ngatas ba Allah Ta'ala? Baru muhsin. Kenapa banyak orang yang kejili-jili sembarangan bilang dia harus kena mena? Itu adalah al-musyahadah, kerjanya itu asir al-musyahadah. Memang bahasa kalau kita terima musyahadah itu menyaksikan tidak terlalu bagus, multi penafsiran itu. Kalau bahasa Ugis malun rana masuk nakanyami nakanyadi. Apalagi itu komponen-komponen itu ada dalam diri manusia itu. Al-Quran yang bilang begitu. Apalagi ar-ruh. Ar-ruh itu tata kerjanya harus mampu sempurnanya pada tazkiyah. Mapacing maino kinong. Itu cuma bahasa gini naror, mapancing main no kinong. Ya, lebih bagus bahasa Giko dibanding bahasa Indonesia kok jadi dunia kan. Nah. Komponen yang terakhir yang Allah berikan kepada kita adalah lanroale, jasad ini. Dan ini
jasad ini bekerja sesuai dengan perintah seluruh komponen-komponen tadi itu. Kalau komponen lanroale ini mendapat rahmat dari Allah, maka ia dapat gampang tunduk dan patuh, taat, rukuk dan sujud, itu gampang. Kalau sudah bekerja semua itu dengan baik, barulah dikatakan wa huwa muhsinun. Nah, apakah dalam aslama tadi yang kita terjemahkan aslama itu di awal ayat itu berada dalam keadaan wa huwa muhsinun? Ini kan ayat membantah pernyataan orang Yahudi. Dia katakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja. Dibantah oleh Allah. Bala'o tidak begitu. Tetapi siapa saja aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, itulah. Susah-susah saja tamu suruhnya. Tanggung pana dan akaresongi pada daerah tamu suruh. Mesti kami memang akaresong. Nah, kalau itu sempurna kita lakukan, apa katanya Allah? Falahu ajruhu inda rabbi. Nalolongan ni falahu nalolongan ni pamalekna oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk dia dapatkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kata Allah menggunakan kata ajrun. Kata ajrun itu adalah ganjaran melebihi daripada perbuatan. Itu ajrun itu. Ganjaran yang melebihi perbuatan. Kalau sama ganjaran sebanding antara perbuatan dengan ganjaran, bukan ajrun namanya. Walahu ajruhu inda rabbih. Contohnya bagaimana? Namanya ajru. Perbuatan lebih kecil tapi apalana lebih mega. Itu namanya ajru. Sedikit perbuatan tapi banyak yang didapat. Nah, begitu Allah memberi. Allah memberi. Jadi jangan pernah kita berkata bahwa sampainya sunnah ini cepat-cepat, jangan. Jangan-jangan itu memiliki ajrun yang lebih besar dibanding yang lain. Buktinya dalam hadis itu, kita nak ahli hadisnya, mau doktor apa hadisnya itu. Nah, saya sering bertanya itu hadis tentang Muhammad itu, karena dia ahlinya. Contohnya perbuatan kecil tapi menjadi jaminan masuk surga. Seorang perempuan kasih minum anjing kehausan. Apa kata Rasul itu? Ada hadis itu? Nah, kalau hadis sekedar kasih minum anjing kehausan, anjing lagi, ajronnya apa? Surga. Nah, sekedar kasih minum, itu namanya ajron. Ganjaran lebih besar dibanding perbuatan. Nah, ini yang dikatakan Allah. Siapa yang aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia ihsan dengan memenuhi saja tadi itu yang kita sebutkan, apa? Fa kontan, itu fa itu si kontan. Fa. Kalau summa petanje-tanje bumi. Tapi kalau fa kontan, jadi bawa tu si salana kalau lainnya nuna, lainnya larina. Summa, kamu patanje-tanje. Tapi kalau fa si kontan, falahu ajruhu inda rabbih. Walahu ajruhu inda rabbih. Kontan Allah memberikan ganjarannya. Mungkin ada yang berkata, wah, saya tidak merasakan apa-apa itu.
Jangan ada yang salah komponen dalam diri kita, jangan rusak. Jangan sampai ventilnya rusak. Nah, kemudian diperjelas lagi di situ, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kita harus membedakan apa bedanya takut, khauf dengan husnun, bersedih. Nah, dua ayat ini dia pakai itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Khaufun itu adalah kondisi jiwa menghadapi sesuatu yang tidak mampu diatasi. Itu khaufun itu. Ya. Saya ulangi ini. Khaufun itu adalah menghadapi situasi yang tidak mampu diatasi. Itu khauf. Oh, bukan sedih namanya itu, karena belum. Sedih itu nanti setelah kondisi jiwa menyikapi sesuatu yang telah dilakukan, itu sedih. Itu husnun. Kalau belum terjadi, belum bisa dikatakan husnun. Baru takut. Saya takut jalan-jalan sampai besok. Jangan sampai besok saya tidak lulus. Itu takut, itu bukan sedih. Keluar pengumuman tidak lulus betul, aduh saya bersedih karena saya tidak, karena sudah berlalu. Jadi kalau begitu ayat ini, orang yang seperti itu tidak ada mau ke depan tenang, mau yang telah berlalu tenang. Makanya dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya ulangi. Khaufun itu adalah kondisi batin menghadapi sesuatu yang akan datang. Itu takut itu. Khawatir itu. Besok mau ujian promosi, mau ujian besok. Ada enggak rasa khawatir dalam diri kita? Itu rasa khauf namanya itu. Karena sesuatu yang dihadapi. Tidak mungkin saya bersedih karena mau ke ujian besok, enggak. Tapi kalau sudah terjadi dan tidak lulus, baru dikatakan saya bersedih. Nah, kalau begitu, orang yang mampu berada pada posisi aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun, maka apa yang dia dapat? Ia mendapatkan ganjaran lebih baik, lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada lagi kekhawatiran terhadap hidupnya yang akan datang ataupun yang telah berlalu. Cuma ini yang menjadi masalah adalah bagaimana mencapai posisi wahwa muhsinun itu. Bahkan ada ulama namanya Al-Qushairi. Al-Qushairi itu dia memberi penjelasan tentang al-muhsin. Ya, seperti ini. Siapa itu muhsin itu? Ya, kan memang di dalam hadis itu kan kata-katanya, kata hadis mengatakan, memberikan definisi al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita mengambil kesimpulan dari hadis itu bahwa orang yang muhsin tidak pernah tidak melihat Allah. Ada penjelasannya Imam Al-Qushairi. Diambil contoh
dengan kata-kata begini, fa iza sabatal mulku lillahi lazimal abdu an yatabarra'a minal idafati ila nafsihi wala yaqulu bi wala yaqulu li wala yaqulu minni. Kalau sudah natentuan nih masing kerupuli nih bahwa kepemilikan ini hanya milik Allah, ya. Faiza sabatal mulku lillahi lazimal abdu an yatabarra'a minal idafati ila nafsi. Kalau sudah menrender todok dina pengakuannya bahwa segala ini adalah milik Allah, maka hamba itu tidak akan lagi mau berkata bahwa karena aku, untuk aku, minni dari aku. Walihaza qila at-tauhidu iskatul ya'ati, yakni ya'atul idafati ila nafsi. Kalau demikian, ia berada pada suatu kondisi kebersamaannya dengan Allah, menggugurkan semua ya'at, semua ya itu yang minni, li, wa bi. Kapan selalu muncul aku, minni, dariku, muncul lagi untukku, muncul lagi dengan aku, ada yang rusak itu di dalam komponen itu. Ada yang rusak dalam komponen itu. Itulah saya mau ulangi lagi. Ada pertanyaan seorang profesor di Hertasni itu, guru besar ini, kan juga tafsir di situ, tapi masih dibawa-bawa. Ada guru, kan sana banyak guru besarnya. Ada guru besar dari UNEM, ada guru besar dari UNHAS, ada guru besar dari IAEUI. Banyak-banyak di sana. Ada satu yang bertanya, salahkah aku? Kalau aku salah, di mana letak salahnya aku? Gimana maksudnya? Jadi saya jawab, memang salah aku karena tidak mau berubah menjadi kamu. Ini yang diterangkan oleh Imam Al-Qushairi, minni, aku. Tidak mau berubah menjadi kamu, jadi salah. Ada komponen yang rusak. Coba saya kalau berubah aku menjadi kamu. Contohnya, kita mau berkata, aku memang aku, tetapi setelah aku mengenal kamu, maka aku bukan aku, tapi aku adalah kamu. Bagaimana kira-kira itu? Tapi kapan tidak mau berubah aku menjadi kamu? Memang susah. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu adalah kamu, tidak mau berubah menjadi aku, butuh susah. Kamu adalah kamu. Tapi setelah kamu mengenal aku, kamu bukan kamu, tapi kamu adalah aku. Maka sedih, lunrak nak kena ding apa? Lunrak nak kena ding. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, iskatul ya'ati. Dan itu adalah pengejawantahan daripada kata-kata wahwa muhsinun. Wahwa muhsinun. Jadi seperti itu penggambaran dari ayat ini, wahwa muhsinun. Siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan dia selalu melancar yang terbaik, itulah penghuni surganya itu Allah. Kalau dibaca ini ayat kayaknya susah masuk surga.
Tapi kalau dibaca lagi hadis yang lain, wah gampangnya masuk surga. Apa gampangnya masuk surga? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka hadis yang Qur'an itu ahli hadis. Siapa yang mampu menjadikan kalimat la ilaha illallah akhir ucapannya, sama di surga. Tapi jangan kita tunggu mau Pak mati mau bilang la ilaha. Siapa yang kata bahwa kita mau mati? Atau jangan-jangan kita tidak mampu ucapkan itu. Inilah barangkali yang bisa kita cermati untuk kita jadikan tuntunan-tuntunan pada diri kita di dalam hidup dengan cara yang baik. Saya sering sampaikan kepada jamaah bahwa jangan kita hidup ini hanya modal nyawa saja. Kalau kita hidup dengan modal nyawa saja, apa bedanya dengan binatang? Ini harus hidup dengan memperbaiki komponen-komponen itu. Kalau hanya modal nyawa, rusak, salah hidupnya itu. Inilah barangkali yang menjadi renungan-renungan kita. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.